Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya semua anandaku hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun anandaku semua berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa, semoga wabah penyakit ini segera berlalu, agar semua kegiatan kita dapat kembali normal. Pembelajaran kita dapat dilakukan di sekolah kembali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Silakan dibuka bukunya halaman 120. Di situ sudah disediakan teks bacaan yang berjudul berkomunikasi dengan gawai. Nah, Bunda akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gawai dan bagaimana itu berkomunikasi dengan gawai. Nah, manusia itu membutuhkan alat komunikasi. Alat komunikasi biasa disebut dengan gawai. Fungsi dari gawai itu sendiri yaitu untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, oleh karena itu, manusia terus melakukan penelitian dan penyempurnaan alat komunikasi. Jadi, para pembuat alat komunikasi ini terus mengembangkan penelitiannya untuk menyempurnakan, untuk menghasilkan alat komunikasi yang semakin canggih, yang mudah dan memberi kemudahan untuk manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, pada masa kini berkomunikasi melalui gawai atau alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan tablet mengalami kepopuleran yang sangat luar biasa, karena dimanapun dan kapanpun selalu tampak pasti ada orang yang menggunakan itu alat komunikasi. Alat komunikasi dengan gawai percakapan biasa hingga kegiatan bekerja menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, pekerjaan kita lebih mudah dan cepat karena adanya alat komunikasi ini. Dengan gawai, beragam layanan seperti layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang dengan adanya alat komunikasi yang kita gunakan, kita dapat tetap melanjutkan pembelajaran kita walaupun Bunda ada di rumah, kalian ada di rumah. Nah, jadi pembelajaran kita tetap berlangsung karena kita tetap melaksanakan yang namanya school from home dengan menggunakan alat komunikasi. Nah, berkomunikasi dengan gawai memiliki beragam manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah semakin banyaknya informasi yang kita dapat, komunikasi semakin cepat terjalin. Nah, pengiriman data semakin mudah. Misalkan Ananda dimudahkan untuk mengirimkan tugasnya ke Bunda. Nah, penolong saat keadaan darurat. Misalkan kita penolong saat keadaan darurat, misalkan kita lagi ada masalah atau kecelakaan kita temui di jalan. Nah, kita lebih mudah bisa menghubungi pihak yang bersangkutan, misalkan kantor polisi, misalkan rumah sakit, atau pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Kegiatan perdagangan semakin menguntungkan. Nah, kenapa? Karena kini perdagangan itu bisa dilakukan melalui alat komunikasi. Kini sudah banyak yang namanya online shop. Kita bisa berbelanja dan kita dapat melakukan interaksi melalui alat komunikasi. Nah, walaupun tadinya alat komunikasi itu memiliki manfaat, tentu alat komunikasi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita. Misalkan kita keasikan menggunakan alat komunikasi, yang pertama itu menyita banyak waktu sehingga waktu istirahat dan belajar habis, karena waktunya kita habis bermain handphone, bermain game atau buka YouTube, nonton nonton apapun itu yang ada di YouTube. Nah, makanya Bunda tekankan ya sayang, jadi bagi anandaku semua, anak soleh solehanya Bunda, kita batasi penggunaan handphone di rumah. Jadi handphone hanya digunakan untuk pembelajaran. Walaupun handphone dibolehkan pada hari Ahad, nah itu juga waktunya dibatasi, tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, dan juga harus didampingi oleh ayah bunda. Nah, yang kedua, membuat malas bergaul dengan teman-teman karena kita keasikan di rumah main handphone, lebih asik di dalam rumah.
Jadi tidak mau jadi malas meki bergaul sama teman-teman di luar, sama tetangga di rumah pun kita malas juga bergaul sama orang di rumah. Dipanggil, disuruh sama bundayanya tidak mendengar mi karena keasikan main handphone. Nah, itu tentu membuat kita memberikan dampak buruk bagi kita. Yang selanjutnya menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, seperti bisa membuat iritasi mata, sakit pada lengan. Jadi tidak boleh terlalu lama tidak boleh terlalu lama memakai handphone. Yang selanjutnya mengalami ketergantungan sehingga merasa gelisah saat tidak memakai gawai. Nah, ini sangatlah berbahaya karena kita sudah ketergantungan, gelisah kalau tidak memakai handphone dalam sehari. Nah, ini tidak bagus sekali untuk kita ini sayang. Tidak bagus untuk anandaku semua karena anandaku semua ini calon hafiz-hafizah. Jadi tidak boleh terlalu banyak main handphone. Harus fokus mengaji, beribadah. Nah, selanjutnya mudah emosi atau marah-marah. Nah, tentu mudah emosi atau marah-marah karena biasanya kalau kita main game, kita ada menangnya kan. Biasa kalau jaringan juga tidak bagus, biasa kita mengoceh sendiri, emosi sendiri, marah-marah sendiri sama HP-nya. Nah, itu sangatlah buruk. Nah, jadi hendaknya kita harus dapat membatasi penggunaan alat komunikasi, gunakan hanya untuk hal-hal yang memberikan manfaat untuk kita, yang penting-penting saja, untuk belajar, untuk kirim tugas ke bunda, untuk murojaahnya. Nah, itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu saja. Nah, kita tidak dilarang untuk bermain dengan handphone, tetapi kewajibannya kita itu kan sebagai siswa itu belajar, beristirahat tentu lebih diutamakan karena kesehatan itu lebih utama. Kesehatan itu harganya mahal, sayang. Jadi, selanjutnya karena Bunda telah memberikan penjelasan mengenai teks bacaan tadi, kita lanjutkan ya ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu ada pada halaman 121. Ayo mencari tahu apa saja alat komunikasi yang disebut gawai. Nah, alat komunikasi yang disebut gawai tadi sudah dijelaskan. Jadi silahkan ditulis dan jelaskan apa kegunaannya, misalkan handphone, apa kegunaannya laptop, apa kegunaannya tablet. Nah, sebanyak-banyaknya alat komunikasi yang Ananda dapat. Nah, itu tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, sebentar Bunda akan berikan videonya juga. Nah, untuk evaluasi pada pembelajaran ini, evaluasinya itu kita kerjakan saja ya, tapi bukan menjadi tugas. Jadi kita kerjakan jika ada waktu luang waktu kosong jadi bisa dijawab-jawab. Nah, kita nanti akan jawab bersama juga. Kita jawab sama Bunda sama teman-teman yang lain. Jadi cukup sekian dari Bunda. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga anandaku selalu ikhlas dalam belajar. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.